Dan menurut aku materi-materi yang ada di sertifikasi ini sebelum diambil ujiannya kan kita dapat materinya dulu ya. Nah itu lumayan bisa untuk pemula gitu atau yang mungkin udah kenal tapi belum dalam bisa belajar Swift. Untuk background aku sendiri itu udah mau tahun kedua ya untuk sekarang. Jadi sebelumnya dari Apple Developer Academy itu habis itu lulus aku langsung kerja di Gramet kurang lebih satu tahun 6-7 bulan. Lalu habis itu sekarang pindah ke perusahaan yang baru, masih as a iOS developer gitu. Nah sekarang perusahaan yang baru ini namanya kecilin, dia itu startup di bidang data compression. Kalau aku jadi iOS developer itu switch career gitu. Jadi sebelumnya aku itu pelatih olahraga. Sebelum pandemi aku itu profesinya pelatih olahraga. Cuman pas karena pandemi gitu ya Mbak. Jadi sekolah di Apple terus lulus jadi iOS developer gitu. Jadi aku dari 2017 jadi pelatih renang sampai sekarang mungkin ya. Cuman perbedaannya mungkin antara full time atau extra job gitu ya. Karena sekarang kan full time-nya di iOS developer gitu. Jadi karena pandemi waktu itu, jadi kan ya dirumahkan dulu kan ya kayak waktu itu. Waktu itu saya mengampu tiga klub waktu itu sampai 3 klub renang gitu. Pas pandemi kan otomatis nggak ada semua ya kayak maksudnya non-job gitu kan. Nah jadinya saya coba-coba cari program-program beasiswa kan gitu. Jadi awalnya mulai dari situ. Jadi sebelum ke Apple saya dulu ikutan prakerja dulu. Di prakerja itu kan karena saldonya itu nggak bisa dicairkan gitu, maka saya pilihnya yang waktu itu yang paling mahal lah, atau yang paling jadi budgetnya sampai habis gitu loh. Nah waktu itu yang budget sampai habis itu adalah Android developer gitu. Jadi sebelum Apple dulu semacam bootcamp di prakerja Android developer gitu. Nah dari situ cari-cari lagi beasiswa, ketemu lagi Kak di Kominfo gitu. Di Kominfo kan ada program namanya Digitalent. Nah itu Digitalent itu aku juga ikut. Nah itu waktu itu ambil kelas website full stack gitu, ambil mungkin nanti pengen bikin sesuatu lah gitu. Nah ternyata pas waktu ikut bootcamp website itu, nah ada juga informasi tentang Apple gitu. Nah jadi aku coba juga di Apple dan alhamdulillahnya keterima sih gitu. Jadi setelah dari situ fokus di Apple gitu, dari mulai sekolah terus sekarang jadi profesional di iOS developer gitu. Kalau untuk sertifikasi Swift sebenarnya aku udah tahu dari cukup lama Mbak. Waktu itu aku juga cari-cari semacam course gitu, terutama yang levelnya advance gitu untuk naikin skill aku gitu, terus untuk karir juga gitu kan nanti. Nah cuman waktu itu aku nggak tahu jalurnya lewat mana gitu. Aku tahu sertifikasi ini cuma ada di Certiport gitu. Jadi aku kalau sertifikasinya udah tahu lama, cuman kebetulan aja datang kesempatan kemarin dari MyEduSolve, oh ada sertifikasi yang diadakan dari MyEduSolve, oke aku mau ikut gitu. Jadi emang dari lama udah pengen ikut sertifikasinya gitu, cuman aku nggak tahu lembaga mana yang ngadain gitu. Dari aku sendiri paling challenging itu waktu Mbak, terutama untuk ngerjain soal-soal yang logika gitu atau pengolahan data gitu kan butuh dihitung dulu ya Mbak ya. Jadi aku kehabisan waktu pas ngerjain soalnya gitu. Kalau untuk challenging soalnya sendiri sih enggak terlalu menurut aku Kak, karena mungkin sehari-hari day to day udah biasa berkutat sama soal-soalnya. Cuman karena butuh dicek lagi gitu, jadi aku kurang bisa mengerjakan soalnya secara cepat gitu. Jadi dikasih waktu 5 menit tuh menurut aku kurang gitu loh kalau aku gitu. Jadi pas sudah sampai soal, pokoknya sisa 5-10 soal lagi itu waktunya itu sisa tinggal 5 menit, jadi ngerjainnya buru-buru gitu. Jadi mungkin itu yang bikin nilainya juga nggak sampai 1000 gitu atau maksimal gitu. Nah itu sih Kak, jadi cuma dapat segitu. Cuman dari soalnya sendiri sih ya kalau waktunya panjang mungkin bisa dikerjakan dengan lebih baik lagi gitu kalau aku.
kalau edit value untuk teman-teman iOS developer, sertifikasi ini tuh aku anggapnya kayak, aku kan kuliahnya olahraga juga ya Mbak ya. Terus waktu pas jadi pelatih renang pun harus ikut sertifikasi gitu kan, sertifikasi pelatih renang gitu. Nah menurut aku juga sertifikasi Swift ini juga hampir sama kayak gitu Mbak. Jadi pasti bakalan nambah value juga, dan juga sebagai validasi untuk si developer iOS-nya sendiri gitu. Jadi udah pernah ikut ujian Swift gitu kan. Jadi misalnya kita akan melamar kerja, jadi si recruiter mungkin bisa lebih yakin gitu akan hire si iOS developer karena udah punya sertifikasinya. Gitu sih kalau dari aku Kak. Untuk teman-teman yang mungkin mau berkarir jadi iOS developer gitu, sekolah di Apple Developer Academy gitu, mengambil sertifikasi Swift ini gitu juga bisa jadi salah satu cara untuk belajar Swift. Dan menurut aku materi-materi yang ada di sertifikasi ini sebelum diambil ujiannya kan kita dapat materinya dulu. Nah itu lumayan bisa untuk pemula gitu, atau yang mungkin udah kenal tapi belum dalam itu untuk bisa belajar Swift gitu. Jadi sertifikasi ini sih kalau sebelum terjun ke profesional itu pasti akan lebih bermanfaat gitu dibanding dengan yang udah profesional gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Tapi yang profesional pun juga nggak boleh berhenti belajar gitu aja gitu, karena siapa tahu di Swift sertifikasi ini ada materi-materi baru atau juga ada tambahan-tambahan ilmu-ilmu baru gitu. Jadi pastinya itu juga akan berguna di dunia profesional nanti gitu.